Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat siang teman-teman semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Iwayan Samayasa dari kelas Informatika B dengan NIM 220856107. Nah, di sini topik yang akan saya sampaikan dan topik yang akan saya angkat adalah tentang edge computing. Nah, sebelum saya lanjut ke materi saya, ayo, saya mengajak teman-teman semua, silakan lihat ilustrasi yang saya sampaikan dan yang saya tampilkan mengenai tentang koneksi global. Nah, bisa kita lihat dari ilustrasi bahwa eh, orang-orang di berbagai belahan dunia dapat hubung satu sama lain melalui media yang namanya internet. Entah itu dari benua Afrika, benua Amerika, benua Eropa sekalipun, bisa saling terhubung karena dengan adanya internet. Nah, lalu apa keterkaitan antara internet dengan edge computing atau topik yang saya ambil? Nah, sebelum saya lanjut ke pemaparan materi atau pemaparan kenapa sih saya mengambil materi edge computing? Nah, adapun eh, empat topik atau empat pembahasan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu dari definisi edge computing sendiri, yang kedua manfaat dari edge computing, yang ketiga implementasinya, dan yang keempat apa dampak pada koneksi global atau dampak edge computing untuk kita semua untuk masa depan. Nah, yang pertama, baik, definisi edge computing itu merupakan jaringan yang menawarkan layanan komputasi awan ke perangkat seluler di dekat tepi jaringan. Nah, sehingga mengurangi latensi. Nah, jika teman-teman bertanya-tanya apa sih secara garis besar edge computing itu? Jadi, ibarat edge computing itu adalah sebuah tempat yang mengalokasikan respons dari seseorang yang mengirimkan panggilan. Misalnya, jika kita ilustrasikan sebagai, misalkan saya mengirim data ataupun pesan request terhadap internet. Nah, edge computing ini bisa membantu, yang dimana pesan saya dapat direspons secara cepat dan responsif tanpa harus langsung menuju ke pusat layanan. Jadi edge computing ini menurut saya sangat penting untuk kita pelajari dan kita terapkan di masa depan nanti. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa dengan berkembangnya zaman seperti sekarang, IoT semakin berkembang. Semua perangkat elektronik menggunakan IoT. Kita coba bayangkan, jika semua komponen menggunakan IoT, kemudian semua komponen melakukan request terhadap satu layanan yang kita namakan sebagai server. Nah, apakah tidak ada kemacetan? Dan jika misalnya ada perangkat IoT yang emergensi, yang harus memerlukan jawaban atau responsif sesegera mungkin. Bayangkan, jika semuanya mengalami delay yang sangat lama, sedangkan ada perangkat yang memerlukan respons sesegera mungkin, apakah tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan jika emergensi tersebut tidak mendapatkan jawaban secara cepat? Nah, seperti itu. Nah, definisi dari edge computing ini saya ambil dari jurnal dengan judul Computing in SDN Enable IoT Based Healthcare Frameworks Select and Feature Research Direction, yaitu dengan jurnal bernama International Journal of Reliable and Quality Healthcare. Nah, dari yang saya sampaikan barusan, tentu teman-teman bertanya, kenapa sih edge computing itu penting untuk kita semua? Apa sih manfaatnya yang bisa kita dapatkan dari penerapan edge computing ini? Nah, ada yang pertama yaitu peningkatan kecepatan respon. Tentu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita menggunakan atau menerapkan dari edge computing ini, kita bisa melakukan request dan mendapatkan respon dari request kita secara cepat tanpa harus menunggu jawaban dari server atau pusat. Nah, edge computing ini dapat merespon secara langsung uh, pesan yang kita kirimkan. Yang kedua, efisiensi penggunaan bandwidth tentu. Ketika kita mendapatkan respons secara cepat dan cepat dengan jarak yang pendek, tentu bandwidth kita yang kita gunakan itu berkurang karena kita melakukan request terhadap apa yang kita inginkan itu dalam artian masih dalam satu lokal, satu area, satu jaringan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu keamanan dan privasi data yang meningkat. Kita coba bayangkan kalau kita melakukan request
seperti halnya melakukan request web atau apapun yang berhubungan dengan internet, kita harus merequestnya ke server. Jadi pasti ada jalan-jalan, dalam kata lain, hal-hal yang harus kita tempuh sebelum kita mencapai di server tersebut. Nah, sedangkan jika kita menggunakan edge computing atau menerapkan edge computing ini, kita bisa melakukan request tanpa harus langsung ke pusat. Jadi seperti itu. Nah, implementasi yang sangat penting menurut saya yang bisa kita terapkan di masa depan nanti yaitu jaringan edge computing ini menawarkan layanan komputasi awan yang ke perangkat seluler terdekat. Saya ambil contoh mungkin dalam implementasi ini adalah rumah sakit. Nah, saya mengambil ini dari jurnal yang tadi yang saya sudah sampaikan di awal bahwa dalam rumah sakit, kita misalkan rumah sakit. Nah, edge computing ini memproses data medis dari perangkat IoT secara lokal, mengurangi latensi. Latensi itu adalah delay mungkin ketika kita mengirimkan pesan, ada berapa waktu delay dalam kita mengirimkan pesan sampai kita mendapatkan pesan kita atau balasan pesan dari pesan yang kita ajukan. Seperti itu. Nah, dan memungkinkan respons cepat. Nah, keputusan kritis bisa diambil dan di tingkat ESCOM melalui algoritma kecerdasan buatan. Data disinkronkan dengan pusat data untuk analisis lanjutan. Nah, manfaat meliputi respon cepat, pengurangan latensi, efisiensi jaringan, dan tingkat keamanan data yang lebih tinggi, membawa solusi yang responsif dan aman dalam pengelolaan data, kesehatan jaringan sehingga mengurangi latensi. Nah, tentu kenapa saya bilang atau memberitahu kepada teman-teman bahwa edge computing ini menarik untuk kita pelajari, untuk kita bahas. Karena dengan edge computing ini kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih cepat. Seperti contoh di implementasi tadi bahwa ada komponen rumah sakit seperti itu yang tiba-tiba mendapatkan sinyal emergensi yang harus ditindaklanjuti dalam waktu sekejap, dalam waktu cepat. Sedangkan kita harus mengirimkan, kalau kita ibaratkan tanpa ada edge computing misalnya, kita harus melakukan request ke server dan kita belum tahu nih berapa lama sih respon atau pesan kita, request kita akan direspon oleh server tersebut. Sedangkan mungkin server sedang menangani beribu-ribu pesan yang masuk ke server tersebut. Nah, dengan adanya edge computing ini, kita bisa mendapatkan respon dengan cepat dan tepat ketika ada emergensi yang harus ditangani seperti implementasi tadi di rumah sakit. Atau mungkin saya ambil contoh tahap implementasi pada sebuah penguburan minyak gitu misalnya. Ada alat pengukur deteksi bahwa di mana ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau dalam penguburan minyak tersebut ada guncangan yang harus kita segera tangani misalnya. Misalnya nih, kita menggunakan teknologi IoT yang terhubung ke internet. Kita mendeteksi bahwa, oh ini ada gempa yang bisa menyebabkan kebakaran nih. Jadi kita perlu mematikan mesin. Nah, jika itu terjadi, mesin akan mengirimkan sinyal bahwa akan terjadi bencana. Ada guncangan, kita perlu mematikan mesin. Bayangkan kalau kita melakukan request dan 1 jam ataupun 2 jam baru kita mendapatkan respon. Apa yang akan terjadi? Tentu semuanya akan berakibat fatal. Nah, edge computing inilah solusinya. Dengan adanya edge computing, kita bisa mendapatkan respon sesegera mungkin dan kita bisa memprogram di edge computing ini bahwa jika terjadi ini, silakan sesegera mungkin lakukanlah hal B, hal C, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kembali lagi seperti yang saya sampaikan. Kenapa sih harus edge computing yang saya sampaikan? Karena menurut saya edge computing ini sangat menarik kita bahas dengan kita bergerak di bidang teknologi jaringan, yang dimana jaringan ini semakin berkembang, semuanya memakai IoT, tentu harus ada hal yang bisa ibaratnya seperti mengelola IoT dalam suatu perangkat lokal. Karena jika semua perangkat IoT melakukan request ke server, tentu server akan mengalami kemacetan respon atau kesusahan lah dalam istilahnya, mungkin merespon karena terlalu banyak hal yang masuk dan banyak hal yang perlu direspon. Jadi ada hal emergensi yang tidak tertangani dengan cepat.
Nah, tentu dalam implementasi ini dan penerapan untuk masa depan nanti, di mana ini bertugas bukan bertugas sih, tapi lebih ke dalam transformasi digital yang mendalam karena transformasi digital seperti kita ketahui bahwa sekarang adalah zamannya digital, semua hal sudah ditransformasi dari non digital menjadi digital seperti itu. Itu baik sekian dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semuanya sehat dan selamat menonton video saya. Sekian, terima kasih.